Chen yang merasa sesuatu yang besar akan terjadi di Zonghai. Dia tidak bisa menghindarinya. Zhu Yangyang datang ke kota Zonghai, tetapi hal itu membawa banyak masalah. Setelah identitas Chen Wanwan diumumkan, dia tidak akan lagi tinggal di kota Zonghai, dan Chen yang juga akan menjaga jarak dari Chen Wanwan. Mereka bukan lagi saudara kandung. Chen yang harus menghargai momen terakhir bersama Chen Wanwan. Saya akan memberitahu orang tua saya tentang hal ini ketika saya sampai di rumah, kata Chen Yang. Iya, mata Chen Wanwan memerah lagi. Mengapa kamu menangis? Ini hal yang bagus. Kamu adalah seorang putri. Begitu kamu kembali ke keluarga kerajaan. Tanda seru. Saat Chen yang mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengar Chen Wanwan berkata, aku tidak mau kembali. Tanda seru petik 2. Wanwan, apakah kamu ingat apa yang diminta Su Suanyu kepadaku? Haruskah aku pergi ke perguruan tinggi elit untuk belajar? Aku sudah berencana untuk pergi, dan setelah aku pergi, kita masih bisa bertemu. Chen yang dikatakan. Mata Chen Wanwan tiba-tiba berbinar. Tadinya aku ingin menangis, tapi dalam sekejap, aku tertawa, aku lupa, saudaraku, kapan kamu akan pergi? Bulan depan, kata Chen Yang. Bagus. Chen Wanwan berkata, dengan kakakku di sana, aku tidak akan takut lagi. Chen yang mengulurkan tangannya dan mencubit wajah kecil Chen Wanwan, jangan terlalu banyak berpikir, kakakmu Zhu yang cukup baik, kamu dapat berbicara lebih banyak dengannya. Saat Chen yang sedang berbicara, Chen Wanwan tiba-tiba membuka mulutnya dan memasukkan jari Chen yang ke dalam mulutnya. Saat itu, Chen yang benar-benar panik. Dia segera mengeluarkan jarinya dari mulut Chen Wanwan dan menatap Chen Wanwan, di mana kamu mempelajari ini? Aku tidak mempelajarinya, kata Chen Wanwan. Haha, melihat ekspresi malu-malu Chen Wanwan, Yogi Chen tidak bisa menahan tawanya. Wanwan, kamu sudah dewasa, tidak ada yang perlu dipermalukan meskipun kamu belajar. Aku benar-benar tidak belajar, Chen Wan kata Wan. Oke, kamu tidak belajar, kata Chen Yang. Chen Yang mengemudikan mobil dan begitu dia tiba di depan pintu rumahnya, dia menerima telepon dari Tang Sueyun. Tang Sueyun mengkhawatirkan Chen Yang dan menelepon untuk menanyakan situasinya. Saya akan tinggal di rumah malam ini, kata Chen Yang. Pangeran datang ke kota Zonghai untuk menikahi Gu Bingqi. Tang Sueyun bertanya ragu-ragu, bagaimana pendapat Gu Bingqi? Dia tidak akan setuju, kata Chen Yang. Saya kira begitu, kata Tang Sueyun, namun, saya mendengar bahwa pangeran akan mengadakan perjamuan kecil di Castle Hotel besok. Kamu ingin pergi juga? Chen yang bertanya langsung tanpa menunggu Tang Sueyun selesai. Apa saya memenuhi syarat? Tang Sueyun berkata, saya mendengar bahwa Gu Bingqi akan pergi besok, dan pangeran akan mengumumkan pernikahannya dengan Gu Bingqi di depan umum. Anda mendengar dari siapa? Chen yang bertanya sambil tersenyum. Wan Xing. Tang Sueyun berkata, dia mengenal orang-orang di Castle Hotel dan mengatakan bahwa pengaturannya sudah dimulai. Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Aku benar-benar tidak tahu, kata Chen Yang. Kalau begitu tanyakan, kata Tang Sueyun. Chen Yang menghentikan mobilnya dan sedikit mengernyit. Meskipun Zhu Yangyang adalah seorang perempuan, Chen Yang akan selalu merasa tidak bahagia jika Gu Bingqi menikah dengan Zhu Yangyang. Dia menelepon Gu Bingqi. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Sebelum Chen Yang menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Gu Bingqi. Saya akan pergi ke jamuan makan besok. Jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saya besok. Setelah Gu Bingqi selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Kamu. Setelah Chen Yang mendengar suara Gu Bingqi menutup telepon, Chen Yang mendengus tidak senang. Meskipun Gu Bingqi tidak lagi memiliki emosi apapun, Chen Yang selalu merasa bahwa Gu Bingqi begitu acuh padanya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Chen Yang kemudian memikirkannya, benda ini sejak awal tidak dapat diandalkan. Gu Bingqi tidak lagi memiliki emosi, jadi bagaimana dia bisa bersedia menikah dengan Zhu Yangyang? Rasanya tidak enak, betapapun aku memikirkannya. Saudaraku, suara Chen Wanwan terdengar. Chen yang berhenti memikirkannya, mengambil 2 langkah cepat, dan kembali ke rumah bersama Chen Wanwan. Bandara Zonghai. Sebuah pesawat khusus mendarat di bandara. Zhang Yiyu dan Ye Ling membawa beberapa agen turun dari pesawat. Ye Ling mengenakan setelan kulit hitam dan membawa kotak kata sandi di tangannya. Dia mengikuti Zhang Yiyu. Orang-orang ini meninggalkan bandara melalui jalur khusus dan langsung menaiki mobil yang menunggu. Orang-orang ini adalah tim operasi rahasia Departemen Intelijen. Zhang Yiyu adalah pemimpin tim dan Ye Ling bertanggung jawab membantu Zhang Yiyu.
Misi ini sangat rahasia, dan tidak ada seorang pun di departemen yang mengetahuinya kecuali direktur dan anggota yang terlibat dalam operasi tersebut. Kantor intelijen memiliki markas rahasianya sendiri di kota Zonghai. Di permukaan, ini hanyalah hotel kecil biasa, namun nyatanya, ini adalah markas rahasia badan intelijen. Di dalam kamar Zhang Yiyu, Yeling masuk, saya baru saja menerima daftar jamuan makan. Zhang Yiyu mengambil daftar itu dan melihat nama Chen yang di atasnya, mata Zhang Yiyu bersinar dengan cahaya yang tajam. Karena Chen yang dia diusir dari keluarga Zhang. Namun di luar dugaan, sebagai berkah tersembunyi, dia ditemukan oleh direktur baru divisi intelijen dan memintanya untuk bergabung dengan divisi intelijen. Kali ini, dia dipercayakan dengan tugas penting. Zhang Yiyu sekarang sangat bangga. Chen Yang, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Zhang Yiyu, dia juga pantas mendapatkannya. Dia adalah tamu terhormat sang pangeran, kata Yeling. Haha, Zhang Yiyu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Yeling. Pangeran kita begitu mesum sehingga dia memperlakukan Chen Yang sebagai tamu terhormat. Pantas saja. Tanda seru petik 2. Zhang Yiyu berhenti berbicara ketika mengatakan ini, dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Yeling, misi kita kali ini adalah memusnahkan sisa-sisa. Misi ini sangat berbahaya. Ingatlah untuk tidak membocorkan berita. Ya, kata Yeling. Zhang Yiyu berjalan ke arah Yeling, mengulurkan tangan kanannya dan memeluk pinggang Yeling. Yeling, ku dengar kamu telah mengikuti Direktur Meng sebelumnya. Setiap kali Direktur Meng menjalankan misi, akankah aku membawaku bersamamu? Direktur Meng sangat percaya padaku, kata Yeling. Tangan Zhang Yiyu menjelajahi tubuh Yeling, kamu tahu, Direktur Fu sangat menghargaiku. Tidak lama setelah saya datang ke Departemen Intelijen, Direktur Fu mempromosikan saya menjadi ketua tim untuk menjalankan misi rahasia ini. Ketua tim Zhang masih muda dan menjanjikan. Yeling berkata, masa depan tidak terbatas. Masa depan tidak terbatas. Haha, aku suka kalimat ini. Zhang Yiyu memeluk Yeling di depannya, aku yakin kamu tahu bagaimana melakukannya. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba, telepon Zhang Yiyu berdering. Zhang Yiyu melepaskan tangannya, saya akan menjawab panggilan itu. Anda pergi dan membuat pengaturan. Cari tahu pelaku kejahatan yang tersisa terlebih dahulu, dan musnahkan semua pelaku kejahatan yang tersisa di jamuan makan. Iya, Yeling mengangguk dan berjalan keluar. Zhang Yiyu menjawab telepon, dan suara Fu Ye terdengar, orang besar tadi memberitahuku lagi bahwa aku harus berhasil apapun yang terjadi. Dengarkan saja aku, jika kamu gagal, kamu tidak akan kembali hidup-hidup. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Zhang Yiyu berjanji. Bagus sekali. Fu Ye berkata, Zhang Yiyu, saya sangat optimis terhadap Anda. Jika masalah ini ditangani dengan baik, kita akan menjadi bangsa merdeka mulai sekarang. Anda akan menjadi penerus saya. Chen Yang dan Chen Wanwan kembali ke rumah dan berencana memberitahu orang tua mereka tentang kejadian tersebut. Chen Wanwan bukanlah putri Chen Aiguo dan istrinya. Namun selama bertahun-tahun, Chen Aiguo dan istrinya selalu menganggap Chen Wanwan sebagai putri kandung mereka. Tiba-tiba, Chen Wanwan ingin meninggalkan mereka. Chen yang khawatir orang tuanya tidak akan sanggup menanggungnya setelah memberitahunya tentang hal itu. Wanwan, izinkan aku bicara dulu setelah kamu melihat orang tuamu. Chen yang berdiri di pintu villa dan memperingatkan, aku akan meletakkan dasar dulu, lalu kamu akan bicara. Apakah kamu mengerti? Saudaraku, aku akan melakukannya dengarkan kamu. Tangan Chen Wan memegang erat tangan Chen Yang. Mereka berdua masuk. Ayah, Ibu. Chen yang meraih tangan Chen Wanwan dan kembali ke rumah. Ketika dia melihat Chen Aiguo dan istrinya, dia hanya meneriakkan kata-kata ini ketika dia mendengar Kiao Manyun berteriak dengan penuh kasih sayang, Wanwan, kamu akhirnya kembali. Saya sempat berpikir untuk meneleponmu untuk memintamu segera kembali. Baik Chen Wanwan maupun Chen yang tidak menyangka bibi mereka Kiao Manyun akan ada di sini. Sejak proyek desa adat Fenglingshan yang terakhir, keluarga paman saya menjadi jauh lebih jujur. Terutama paman saya Liu Houyuan, yang bahkan menelepon Liu Yueru di hari kerja. Meski hanya beberapa kata sopan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Liu Houyuan takut Chen yang akan memarahinya, jadi dia terpaksa menelepon. Chen Wanwan memegang erat tangan Chen yang dan dengan enggan menyapa, halo, Bibi. Nyatanya, di dalam hati Chen Wanwan, dia enggan berbicara dengan Kiao Manyun. Chen Wanwan akan meninggalkan rumah besok, dan dia berusaha mengendalikan emosinya sekarang. Bibi,
Chen Yang juga menyapa. Qiao Manyun jelas mengabaikan Chen Yang. Dengan senyuman di wajahnya, dia menyapa Chen Wanwan. Wanwan, cepat kemari. Aku punya sesuatu yang baik untukmu. Baru kemudian Chen Yang dan Chen Wanwan melihat ada pria lain di dalamnya. Pria itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun dan berpenampilan rata-rata. Tapi dia memakai pakaian merek terkenal, dan di pergelangan tangan kanannya ada jam tangan seharga ratusan ribu. Ketika Chen Wanwan dan Chen Yang masuk, mata pria itu sudah tertuju pada Chen Wanwan. Matanya sepanas api. Chen Wanwan merasakan tatapan panas pria itu dan merasa sangat tidak nyaman. Dia menekankan tubuhnya ke pelukan Chen Yang. Bibi, aku dan kakakku pergi ke pemandian air panas. Kami sedikit lelah sekarang. Aku ingin istirahat dulu. Ketika Qiao Manyun mendengar kata-kata Chen Wanwan, dia segera berdiri dan berjalan ke arah Chen Wanwan. Wanwan, aku di sini untuk memperkenalkanmu kepada seseorang. Saat dia berbicara, Qiao Manyun telah meraih tangan Chen Wanwan. Terlepas dari apakah Chen Wanwan bersedia atau tidak, Qiao Manyun menarik Chen Wanwan ke depan pria itu. Wanwan, ini putra sepupuku Wen Hao. Begitu dia mendengar nama ini, dia tahu bahwa dia berpendidikan. Dia adalah manajer dana dan menghasilkan puluhan juta setahun. Qiao Manyun memperkenalkan, biar ku beritahu, aku ingin mengejar Wen Hao punya banyak gadis, tapi Wen Hao sama sekali tidak menyukai mereka. Yang mereka inginkan adalah berbudaya dan berkualitas, jadi aku memikirkanmu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Bisakah kalian saling kenal? Wen Hao melihat Chen Wanwan, matanya berbinar. Dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Wen Hao, dan saya seorang fan manager. Chen Wanwan tidak mengulurkan tangannya, tetapi berkata dengan ringan, saya tidak mau jatuh cinta sekarang. Setelah mengatakan ini, Chen Wanwan melangkah pergi begitu saja. Qiao Manyun cemas. Dia buru-buru menghentikan Chen Wanwan dan berkata, Wanwan, kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak menginginkan pria sebaik itu ketika kamu melihatnya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin menikah dengan pangeran? Kamu harus melihat kondisimu sendiri kan? Dia mengatakan bahwa Wen Hao bersedia mencobanya dengan Anda, tetapi Anda tidak ingin jatuh cinta. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Membaca. Bahkan jika kamu keluar dari sekolah jelek yang kamu ikuti, masa depan seperti apa yang bisa kamu miliki? Tanda seru. Qiao Manyun tidak berusaha membujuk, dia jelas-jelas meremehkan Chen Wanwan. Chen Wanwan membuka mulutnya, dan saat dia hendak berbicara, Yogi Chen menghampiri dan memeluk Chen Wanwan. Bibi, Wanwan pasti tidak sedang mencari pangeran. Chen Yang, kamu benar, pangeran juga tidak menyukai Wanwan. Qiao Manyun berkata, Wanwan, jangan marah, saya orang yang terus terang, saya tidak akan bertele-tele, saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Chen Yang memutar matanya ke arah Qiao Manyun dan berkata dengan tenang, Wanwan adalah seorang putri. Pria seperti ini yang menonjolkan penampilan dan bukan kualitas, bahkan tidak layak membawa sepatu Wanwan. Ketika Wen Hao mendengar kata-kata Chen Yang, wajahnya langsung tenggelam. Apa maksudmu? Mempermalukan saya, mempermalukanmu. Anda benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Chen Yang melirik Wen Hao, apakah kamu layak menerima penghinaanku? Melihatmu, aku tahu kamu tidak punya uang. Aku tidak punya uang. Wen Hao tersinggung oleh kata-kata Chen Yang, biar saya beritahu Anda, saya biasanya menghabiskan ratusan ribu, dan makanan acak berharga ribuan. Lihat saja baju bermerek saya yang harganya ratusan ribu. Villa Anda hanya berharga beberapa juta, tetapi saya tinggal di villa besar yang bernilai puluhan juta. Wen Hao sangat bersemangat. Ketika Chen Yang melihat penampilan Wen Hao, sudut mulutnya sedikit terangkat. Apa yang kamu katakan itu semua salah. Kamu bilang kamu kaya, bagaimana kalau kita membandingkan siapa yang kaya? Apakah kamu layak bersaing denganku? Wen Hao berkata dengan tidak setuju. Sepertinya bibiku tidak memberitahumu apa yang terjadi padaku sebelumnya. Kata Chen Yang. Apa yang terjadi padamu sebelumnya? Apakah itu berarti Anda menjadi menantu dan menikah dengan Tang Xueyun? Ketika Wen Hao menyebutkan masalah ini, dia menunjukkan senyuman menghina. Semua orang tahu bahwa kamu adalah nasi yang lembut, tetapi sekarang kamu sedang dirawat oleh Tang Xueyun. Sial, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Apakah kamu benar-benar kaya? Pak, begitu Wen Hao selesai berbicara, Chen Wanwan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wen Hao. Ini rumahku. Kamu datang ke rumahku dan memarahi adikku. Apakah kamu tidak tahu malu?
Keluar dari sini sekarang. Chen Wanwan marah. Semua orang yang hadir terkejut. Chen Aiguo dan istrinya belum pernah melihat Chen Wanwan marah sebelumnya, dan hari ini adalah pertama kalinya. Chen Wanwan marah, yang sangat menakutkan. Wen Hao juga tercengang. Dia menutupi wajahnya dan membuka matanya. Menatap Chen Wanwan, kamu memukulku. Tahukah kamu kalau aku? Tanda seru. Pah. Sebelum Wen Hao selesai berbicara, Chen Yang juga mengangkat tangannya dan menamparkan Wen Hao. Tidakkah kamu mendengar adikku memintamu keluar? Keluar dari sini sekarang, atau aku akan menghajarmu. Kamu sangat tidak kompeten. Kamu biadab, orang yang lebih rendah, aku. Aku akan menuntutmu. Wen Hao sangat marah sampai dia tidak koheren. Chen Wanwan meraung dengan marah. Suara ini sangat kuat. Semua orang yang hadir tercengang. Wen Hao melirik ke arah Chen Wanwan, merasa tidak nyaman, dan berjalan keluar. Qiao Manyun jelas tidak menyangka bahwa Chen Wanwan juga akan marah. Matanya menatap pada Chen Wanwan, dia tidak dapat mempercayainya. Chen Wanwan, kamu. Ketika Qiao Manyun hendak berbicara, Chen Wanwan menundukkan wajahnya dan menunjuk ke pintu dengan tangan kanannya, dengarkan aku dan kamu segera keluar dari rumahku. Jangan biarkan aku mengatakan keluar untuk kedua kalinya. Tidak ada sopan santun. Qiao Manyun sangat marah atas kata-kata Chen Wanwan hingga dia pergi begitu saja. Baik Chen Aiguo maupun Liu Yueru tidak berbicara. Di mata mereka, Chen Wanwan selalu menjadi putri yang sangat penurut dan tidak akan marah. Kali ini, pasti ada alasan kenapa Chen Wanwan tiba-tiba marah. Chen yang melingkarkan tangannya di pinggang Chen Wanwan dan menghiburnya, adik, jangan marah. Kamu kembali ke atas untuk berganti pakaian dulu, dan aku akan berbicara dengan orang tuaku. Oke, Chen Wanwan setuju. Chen Wanwan naik ke atas. Chen Aiguo kemudian bertanya, Chen Yang, ada apa dengan adikmu? Apakah dia sedang tidak enak badan? Chen Aiguo dan istrinya berseru bersamaan. Namun detik berikutnya, pasangan itu berhenti berbicara pada saat yang sama, takut Chen Wanwan di lantai atas akan mendengarnya. Chen Aiguo bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Apakah dia sudah bertemu dengan orang tua kandungnya? Saudara kandung Wanwan datang kepadanya dan menceritakan kisah hidupnya, kata Chen Yang. Sebenarnya, ini adalah hal yang baik, kata Liu Yueru dengan emosi setelah mendengar kata-kata Chen Yang, dia adalah bayi terlantar saat itu. Kami telah merahasiakannya selama bertahun-tahun, tetapi Wanwan sudah mengetahui pengalaman hidupnya, dan sekarang dia dapat menemukan orang tua kandungnya. Tidak apa-apa. Ya, Chen Aiguo juga mengangguk, meskipun kita memperlakukan Wanwan sebagai putri kandung kami, Wanwan pasti ingin bertemu dengan orang tua kandungnya, Chen Yang, dalam hatinya. Mengenai hal ini, kami sangat mendukung Wanwan dalam mencari orang tua kandungnya. Ayah, Ibu, kalian berdua membuatnya dengan sederhana, namun nyatanya, masalah ini tidak sederhana. Chen yang menghela napas. Kenapa tidak sederhana? Bukankah orang tua kandungnya ingin melihatnya? Chen Aiguo berkata, jika ini masalahnya, biarkan Wanwan tinggal di rumah kita. Wanwan tidak boleh dianiaya, aku tidak tega meninggalkan Wanwan. Liu Yueru berkata, aku selalu menganggapnya sebagai putri kandungku. Kalian bahkan tidak bertanya padaku siapa ayah kandung adik perempuan saya. Chen yang bertanya, tidak masalah siapa itu bagi kita. Chen Aiguo berkata, bahkan jika dia kaya, kami tidak akan meminta uangnya. Liu Yueru juga mengangguk setuju. Ayahnya adalah kaisar. Chen yang berkata, dia adalah seorang putri. Bang! Chen Aiguo baru saja mengambil cangkirnya dan hendak menyesap air panas. Tiba-tiba, ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, tangannya terpeleset dan cangkir itu jatuh ke tanah. Mata Liu Yueru melebar dan dia memegang cangkir suaminya, tangan erat-erat dengan kedua tangan. Ini tidak mungkin kan? Chen Aiguo merasa suaranya telah berubah. Itu benar. Chen yang berkata, saya bertemu Pangeran Zhu Yang, dan dia sendiri yang mengatakannya. Kali ini, dia akan membawa Wanwan kembali ke kota kekaisaran. Wanwan akan menjadi putri Wanyu mulai sekarang. Chen Aiguo dan istrinya benar-benar panik. Putri, Wanwan adalah seorang putri. Pasangan itu tampak bingung. Mereka tidak percaya Chen Wanwan akan menjadi seorang putri. Masalah ini tidak bisa dipublikasikan. Chen yang berkata, jika orang mengetahui bahwa Wanwan adalah seorang putri, hal itu mungkin mencelakakan Wanwan. Ya, kalian tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Chen Aiguo berdiri dan berkata,
Apa yang akan saya lakukan? Ah, aku mau jalan-jalan. Tanda seru. Saat ini, Chen Wanwan turun dari lantai atas setelah berganti pakaian. Chen Wanwan hanya berteriak dengan santai. Celaka. Chen Aiguo berlutut di depan Chen Wanwan. Halo Tuan Putri. Liu Yueru juga ingin berlutut, tetapi Chen yang mengulurkan tangannya untuk mendukung Liu Yueru. Bu, ayah, tolong berhenti berlutut, dia bukan seorang putri hari ini, dia adalah saudara perempuanku Chen Wanwan. Chen Wanwan juga bergegas dan membantu Chen Aiguo berdiri. Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia putri Anda, Wanwan. Wanwan, kamu. Kamu adalah seorang putri. Chen Aiguo benar-benar ketakutan. Dia adalah seorang sopir bus, jujur dan polos. Dia selalu berhati-hati ketika berbicara dengan bos. Sekarang dia mendengar bahwa Chen Wanwan adalah seorang putri. Chen Aiguo tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak, untuk sementara waktu tidak tahu harus berkata apa. Saya Chen Wanwan. Chen Wanwan tersenyum, kapanpun, aku akan menjadi putrimu. Ayah, Bu, jangan seperti ini, cepat duduk. Chen Aiguo dan istrinya baru saja duduk. Hanya saja ekspresi mereka sangat tidak nyaman. Dia benar-benar adik perempuanku tercinta. Dia akan menjadi putri besok. Hari ini seluruh keluarga kita akan berkumpul dan mengadakan makan malam reuni yang menyenangkan. Ngomong-ngomong, ayo kita berfoto bersama. Bagus. Chen Wanwan setuju. Tapi mata Chen Wanwan sudah merah pada saat ini. Ini mungkin foto grup terakhir. Begitu dia kembali ke kota kekaisaran, nasibnya tidak lagi berada dalam kendalinya. Setelah makan malam, Chen Wanwan membantu mencuci hidangan lagi. Tapi Liu Yueru tidak sealami sebelumnya dan selalu sopan kepada Chen Wanwan. Chen Wanwan tidak terbiasa dengan perasaan ini. Bahkan jika Chen Wanwan bisa tinggal di keluarga Chen, saya khawatir orang tuanya tidak akan memperlakukannya seperti itu dulu. Dia adalah seorang putri. Bahkan bagi orang tua angkatnya, Chen Wanwan harus kembali ke kota kekaisaran. Dia tidak punya pilihan. Di malam hari, Chen Wanwan mengenakan piyama dan datang ke pintu kamar Chen Yang. Boom, boom. Chen Wanwan mengetuk pintu. Saudaraku, apakah kamu tertidur? Tidak, kata Chen Yang. Chen Wanwan kemudian membuka pintu dan masuk. Chen Yang sepertinya sedang menunggu Chen Wanwan melihat Chen Wanwan masuk, Yogi Chen mengangkat selimutnya. Chen Wanwan segera naik ke tempat tidur dan naik ke tempat tidur Chen Yang. Saya kira kamu tidak akan datang. Chen Yang memandang Chen Wanwan dalam pelukannya, hari ini adalah kali terakhir aku memanggilmu kakak. Mulai besok, aku harus memanggilmu putri. Tidak, Chen Wan langsung menyela. Chen Yang berkata, bahkan di masa depan, aku akan tetap menjadi adikmu yang paling lucu. Tidak peduli kapan, aku akan menjadi adikmu, kecuali. Ketika Chen Wanwan mengatakan ini, pipinya tiba-tiba memerah, dan dia tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya. Kecuali apa? Tanya Chen Yang. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Chen Wanwan tersipu dan menolak mengatakan apapun. Kamu tidak mau bilang padaku. Aku akan memaksamu memberitahuku. Saat Chen Yang berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mencakar tubuh Chen Wanwan. Aku tidak akan bilang. Chen Wanwan terkikik karena dia digelitik, dan meronta dalam pelukan Chen Yang. Pada akhirnya, Chen Yang tergoda dengan ini. Jika Chen Wanwan bukan saudara perempuannya, Chen Yang mungkin tidak akan sanggup menanggungnya lebih lama lagi. Apakah kamu akan memberitahuku? Chen Yang terus menekan. Chen Wanwan akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia tersipu dan berkata, aku bilang. Katakan cepat, desak Chen Yang. Chen Wanwan menempelkan mulutnya yang kemerahan ke telinga Chen Yang, dan berbisik di telinga Chen Yang, kecuali aku menikah denganmu, maka aku tidak akan lagi menjadi adikmu. Untuk sesaat, Chen Yang hanya berkata aku merasa seperti ada api yang naik di perut bagian bawahnya. Chen Yang tidak menyangka Chen Wanwan begitu proaktif. Chen Yang selalu tahu bahwa Chen Wanwan menyukainya. Tapi Chen Yang selalu memperlakukan Chen Wanwan sebagai saudara kandungnya dan tidak punya pemikiran lain. Namun, situasinya berbeda sekarang. Chen Wanwan adalah seorang putri. Saat dia kembali ke keluarga kerajaan, nama Chen Wanwan juga akan berubah. Chen Yang dan Chen Wanwan bukan lagi saudara kandung. Kata-kata Chen Wanwan membuat Chen Yang merasa panas. Wanwan, tidurlah. Besok ada acara. Sebelum Chen Yang bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Wanwan sudah melingkarkan lengannya erat-erat di leher Chen Yang, dan mulut cerinya menempel di bibir Chen Yang. Chen Wanwan sangat proaktif.
Chen yang tidak memiliki tindakan pencegahan apapun, seperti di villa pemandian air panas, Chen Wanwan berinisiatif untuk mencium Chen Yang. Chen Yang ingin mendorong Chen Wanwan menjauh, namun ia merasakan air mata Chen Wanwan kembali jatuh. Sama seperti villa pemandian air panas, pada saat itu, hati Chen Yang kembali melembut. Tidak mendorong Chen Wanwan menjauh. Kali ini, Chen Wanwan lebih berani dan proaktif dibandingkan di villa sumber air panas. Tangannya terulur. Tepat ketika tangan Chen Wanwan hendak turun, tangan Yogi Chen menggenggam tangan kecil ramping Chen Wanwan. "Wanwan, jangan," bisik Chen Yang. Saat ini, Chen Yang sepertinya telah melakukan sesuatu yang memalukan. "Saudaraku, aku belum melakukannya." Chen Wanwan berbisik di telinga Chen Yang, "Biarkan aku menjadi liar sekali saja, aku selalu berperilaku baik, aku tidak ingin menyesal." Tanda seru petik 2. "Wanwan, kamu jangan berpikir seperti itu, menurutku masalahnya tidak seserius yang kamu pikirkan, mungkin." Sebelum Chen Yang menyelesaikan kata-katanya, Chen Wanwan sudah mengambil inisiatif untuk meletakkan bibirnya terangkat. Waktu fajar. Saat Chen Yang bangun, Chen Wanwan sudah pergi. Chen Yang mengambil ponselnya dan melihat ada panggilan tak terjawab di dalamnya, yang berasal dari Zhu Yanwen. Chen Yang menelepon kembali Zhu Yanwen, "Ponselku off." "Apa yang terjadi? Apakah Liu Chang mencarimu?" tanya Zhu Yanwen. "Kamu berpengetahuan luas, kamu bahkan tahu tentang masalah ini." Chen Yang berkata sambil tersenyum, "Iya, Liu Chang memberiku bagian dari Hot Spring Villa dan World Plaza di pusat kota, hanya untuk membuat Wang Yuxi membantu mendapatkan undangan ke perjamuan pangeran. Zhu Yanwen, bukankah Anda mengharapkan saya meminta Wang Yuxi membantu Anda mendapatkan undangan ke perjamuan? Apakah menurut Anda perlu bagi saya untuk menemukan Wang Yuxi melalui Anda?" Kata Zhu Yanwen. "Itu benar. Saya tidak tahu apakah Anda dan Wang Yuxi dekat satu sama lain, tetapi mereka pasti lebih dekat dari saya." Chen Yang berkata, "Zhu Yanwen, hubungan kita cukup baik. Tolong beritahu saya bagaimana detailnya hubungan antara kamu dan Wang Yuxi." "Tidak ada masalah." Zhu Yanwen berkata, "Chen Yang, izinkan saya memberitahu Anda urusannya, ada yang salah dengan Liu Chang." "Saya tahu." Chen Yang berkata, "Perjamuan malam ini sangat menarik, jadi saya yakin saya akan pergi. Lebih baik kamu berhati-hati." Zhu Yanwen hanya mengatakan ini dan menutup telepon. Jelas sekali, Zhu Yanwen mengetahui sesuatu di dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi dia hanya bisa mengingatkan Chen Yang dengan cara ini. Setelah Chen Yang mandi, dia turun dan melihat Chen Wanwan mengambil foto. "Saudaraku, tersenyumlah," kata Chen Wanwan. Chen Yang menunjukkan senyuman, setelah Chen Wanwan mengambil foto, dia melihat foto itu dan tersenyum. Ada suara mobil di luar. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu. Chen Aiguo sedang berada di halaman ketika dia tiba-tiba melihat beberapa pria aneh berjas. "Siapa kamu?" Chen Aiguo menghentikan orang-orang ini. "Kita mau menjemput Chen Wanwan," ajak seorang pria. Chen Aiguo tidak menyingkir, tetapi memandang pria itu dengan waspada. "Dia adalah putriku, mengapa kamu mencarinya?" "Antar pakaian." Pria itu berkata, "Namaku adalah Ling Xiao, tugasku adalah melindungi anggota keluarga kerajaan." Ketika Chen Aiguo mendengar kalimat ini, ekspresinya segera berubah. Ia baru mengetahui tadi malam bahwa bayi terlantar yang ia adopsi ternyata adalah seorang putri. Hingga saat ini, Chen Aiguo masih merasa seperti sedang bermimpi. "Itu tidak benar. Saat aku mendengar Ling Xiao di depanku berkata bahwa dia melindungi keluarga kerajaan, dia panik." "Nak!" teriak Chen Yang buru-buru. Chen Yang mengetahuinya ketika Ling Xiao dan yang lainnya turun dari bus. Dia perlahan mengambil ubi panggang, mengupasnya, dan berjalan keluar. "Ling Xiao, kamu membawa begitu banyak orang ke rumahku pagi-pagi sekali tanpa takut menakuti keluargaku." Chen Yang mendatangi Ling Xiao, melirik Ling Xiao, membuka mulutnya, dan menggigit ubi. "Kami belum sarapan, jadi Anda harus meminta orang-orang Anda menunggu di luar dan Anda harus masuk sendiri." Nada kata-kata Chen yang membuat Chen Aiguo takut. Bagaimanapun, Ling Xiao melindungi keluarga kerajaan, tetapi orang biasa seperti dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Ketika Ling Xiao mendengar kata-kata Chen Yang, dia melambaikan tangannya, "Kalian semua tunggu di luar." Dia memegang kotak di tangannya, "Bolehkah aku masuk?" "Apakah kamu sudah sarapan?" tanya Chen Yang. "Belum," kata Ling Xiao. "Lupakan saja, kupikir kamu tidak memakannya. Kamu bisa memakannya di rumahku."
Chen yang menelan ubi dalam satu tegukan dan menyeka pasta lengketnya. Dia menyeka tubuh Ling Xiao dengan tangannya yang kotor. Masuk, adikku ada di dalam. Apakah kamu biasanya menjijikkan seperti ini? Ling Xiao mengikuti Chen Yang dan bertanya. Aku biasanya tidak bertemu denganmu. Chen Yang berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi saat aku melihatmu, aku selalu ingin menyeka tanganku dengan pakaianmu. Ngomong-ngomong, jika tanganku juga basah, bisakah kamu mengeringkannya? Jangan kelewatan, kata Ling Xiao. Kamu benar, aku hanya orang picik, kata Chen Yang. Saat keduanya berbicara, mereka sudah memasuki villa. Begitu Chen Wanwan melihat Ling Xiao, wajahnya menjadi gelap dan dia tampak tidak senang. Pangeran memintaku untuk mengirimkan ini. Ling Xiao meletakkan kotak yang dipegangnya di depan Chen Wanwan. Perjamuan malam ini, Pangeran harap kau bisa memakai ini untuk menghadiri jamuan makan. Chen Wanwan membuka kotak itu, dan di dalamnya ada gaun malam yang elegan. Semua kancingnya berwarna emas. Benang pada baju itu semuanya benang emas. Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa pakaian ini mahal. Sial, kamu bisa langsung tahu bahwa pakaian ini berharga. Chen yang langsung mengeluarkan pakaian itu dari kotaknya. Awasi tangan kotormu. Ling Xiao mengingatkan. Chen yang dengan sengaja mengusap tangannya pada Ling Xiao, apakah aku sekarang sudah bersih? Ling Xiao memilih untuk mengabaikan Chen Yang dan menatap Chen Wanwan. Putri, silakan coba gaun ini sekarang. Saya akan kembali dan melapor kepada pangeran. Tidak perlu, aku tidak suka gaun ini. Chen Wanwan bahkan tidak mencobanya, dia hanya melihatnya sekali dan menolaknya. Chen Wanwan menggandeng lengan Chen Yang, saudaraku, tolong temani aku membeli pakaian. Aku ingin memakai pakaian favorit kakakku hari ini. Karena Wanwan adalah seorang putri, dia harus mengenakan pakaian putri. Chen Yang berkata, Liu Chang baru saja kebetulan memberiku pusat perbelanjaan, dan kita akan pergi ke World Plaza untuk memilih pakaian hari ini. Wang Yuxi telah membantu Liu Chang mendapatkan undangan. Sesuai janji awal Liu Chang, World Plaza akan diberikan kepada Chen Yang. Chen Yang membawa Chen Wanwan ke World Plaza untuk membeli pakaian dan mengambil alih World Plaza. Chen Yang mengendarai mobilnya ke pintu masuk World Plaza dan memanggil Liu Chang, anggota Liu, Anda tidak akan menyesalinya, kan? Saya di sini untuk mengambil alih World Plaza hari ini. Dokter Chen, saya selalu tepati janjiku. Surat transfer saham sudah saya tanda tangani. Liu Chang berkata, saya sudah memberitahu manajer umum di sana, si Yuyu, bahwa Anda dapat mengambil alih World Plaza kapan saja. Anggota Liu, sama-sama. Chen yang berkata, sampai jumpa nanti malam. Liu Chang meletakkan teleponnya. Di depannya, duduk seorang wanita muda cantik, itu adalah Gu Yue, ibu hantu. Gu Yui memegang sebatang rokok di tangannya, menyilangkan kaki, dan memandang Liu Chang. Kamu masih bisa menyesalinya sekarang, penasihat Liu, tetapi kamu harus tahu bahwa begitu kamu memulai, tidak ada jalan keluar. Liu Chang tersenyum dengan getir, apa yang sedang kamu lakukan? Apa aku punya jalan keluar? Gu Yue menghisap rokok, membuka mulutnya, dan mengembuskan kepulan asap. Asapnya menghilang di udara seperti tengkorak. Gu Yue berkata dengan dingin, semua yang kamu miliki sekarang diberikan kepadamu oleh kami. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak hanya akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang, tetapi keluargamu juga akan mati, tidak ada kesempatan untuk memilih sama sekali. Liu Chang berkata, saya sudah mendapatkan surat undangan untuk Anda. Jika terjadi sesuatu, tidak hanya keluarga Wu Hou Wang yang akan mati, tetapi keluarga kami juga akan mati. Liu Chang, orang tuamu dan anak istrimu sudah berada di luar negeri, dan bahkan jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan terpengaruh. Gu Yue berkata, kamu harus percaya selama kuil Tianshan ingin melindungi rakyat, tidak seseorang dapat menyentuhnya. Liu Chang terdiam. Dia tidak punya pilihan sejak awal, benar? Orang yang baru saja berbicara dengan Anda di telepon disebut Chen Yang, bukan? Gu Yue bertanya. Iya, kata Liu Chang. Pria ini juga mantan suami Gu Bingqi. Sangat menarik, aku akan pergi menemuinya. Gu Yue berdiri. Begitu Liu Chang melihat Gu Yue pergi, dia langsung berkata, Chen Yang hanyalah seorang dokter. Dia tidak mengerti apapun. Jangan mempermalukannya. Mata Gu Yui menatap Liu Chang, apakah kamu berbicara mewakili dia? Aku hanya memberitahumu apa yang aku tahu. Liu Chang berkata, dia orang baik. Orang baik. Ketika Gu Yue mendengar kata-kata Liu Chang, dia tertawa terbahak-bahak, semua orang baik di dunia ini telah meninggal.
Tahukah kamu alasannya? Orang baik tidak berumur panjang, dan bencana terjadi ribuan tahun, ini adalah hukum dunia. Ada sentuhan sarkasme dalam kata-kata Gu Yui. Di pintu masuk World Plaza, Chen Yang dan Chen Wanwan turun dari mobil. Ling Xiao juga turun dari mobil bersama yang lain. Chen Wanwan menggandeng lengan Chen Yang, dan melihat Ling Xiao dan yang lainnya mengikuti. Di belakangnya, wajah Chen Wanwan menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin berbelanja berdua dengan kakakku, jangan ikuti aku. Jangan khawatir, kami adalah penjaga rahasia. Kami pasti akan berada di dekat Anda dan tidak akan muncul. Ling Xiao melambaikan tangannya, dan para penjaga rahasia ini segera bubar, dan bahkan Ling Xiao sendiri pun pergi. Chen Wanwan mengeluh. Chen yang tersenyum, ini sebenarnya bagus, setidaknya kamu tidak akan berada dalam bahaya. Aku hanya ingin berbelanja berdua dengan kakakku, kata Chen Wanwan. Chen yang mencubit hidung Chen Wanwan dengan tangannya dan berkata, anggap saja mereka tidak ada. World Plaza adalah pusat perbelanjaan terkenal di kota Zonghai. Setelah Chen Yang dan Chen Wanwan masuk, mereka langsung menuju area pakaian wanita. Chen Yang tidak mencari si Yuyu. Saudaraku, apa pendapatmu tentang aku mengenakan gaun ini? Chen Wanwan dan Chen Yang datang ke toko yang menjual gaun putri, dan Chen Wan secara khusus membeli satu. Pakai dan lihat, kata Chen Yang. Baik, Chen Wanwan setuju. Dia mengenakan gaun putri ini dan muncul di depan Chen Yang. Cantik sekali. Petugas wanita itu memuji dengan berlebihan dari samping, gaun putri ini dibuat khusus untukmu, saudara. Chen Wanwan berbalik di depan Chen Yang. Kelihatannya tidak bagus. Chen Yang berkata, ganti yang lain. Oke, Chen Wan menggantinya dengan baju yang lain. Tidak, lanjutkan, kata Chen Yang. Chen Wanwan mengganti lebih dari 10 item berturut-turut, tetapi setiap kali Chen yang mengerutkan kening dan mengungkapkan ketidaksenangannya. Apakah masih ada lagi? Tanya Chen Yang. Tidak ada lagi. Petugas wanita berkata, saya pikir yang tadi sangat cantik. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Tidak perlu. Chen Yang berdiri, Wanwan, ayo beralih ke toko lain. Dia tersenyum sepanjang waktu. Meskipun Chen yang meminta Chen Wanwan untuk mengganti lebih dari 10 item, petugas wanita itu tidak pernah menunjukkan ekspresi ketidaksabaran. Tepat ketika Chen Yang dan Chen Wanwan hendak pergi, asisten toko wanita lainnya mengeluh dengan tidak puas, siapa kamu? Jika kamu tidak punya uang, jangan datang ke sini. Kamu bisa tahu bahwa kamu tidak mampu membelinya. Chen yang berhenti dan mengangkat matanya. Dia menatap petugas wanita yang tidak sabar dan berkata, siapa bilang kita tidak bisa mencoba pakaian? Karena ini adalah pusat perbelanjaan, sebagai pelanggan, tentu saja kita bisa memilih untuk mencoba pakaian. Petugas wanita itu melirik ke arah Chen Yang dan berkata, aku tidak memberitahumu, tidak bisakah aku mengeluh pada diriku sendiri? Tidak apa-apa untuk mengeluh, tapi jangan biarkan aku mendengarnya. Kata Chen Yang dan melihat ke arah petugas wanita yang tidak sabar berkata, saya sangat tidak puas dengan Anda sekarang. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mengeluh. Petugas wanita itu berkata, apakah Anda ingin saya memberi Anda nomor telepon untuk mengajukan keluhan? Chen mata yang tertuju pada petugas wanita ini. Saya ingat nama Anda, ingat atau tidak? Petugas wanita itu berkata dengan tidak sabar, jika Anda tidak ingin membelinya, jangan menyentuhnya, sepertinya kamu tidak mampu membelinya. Kata yang bagus. Tiba-tiba, suara Wen Hao terdengar. Ketika petugas wanita melihat Wen Hao, wajahnya berseri-seri, saudara Wen, mengapa kamu ada di sini? Biarkan saya bertemu denganmu. Wen Hao berjalan mendekat dan berdiri di depan petugas wanita, saya baru saja berbicara dengan after the client selesai membicarakan banyak hal, ketika dia lewat, dia ingat bahwa kamu harus bekerja di sini, jadi dia datang menemuimu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan dua saudara laki-laki dan perempuan terbaik ini. Apakah kamu masih ingat pasangan terbaik teman yang kuceritakan tadi malam? Kakak dan adik. Mereka berdua. Itu mereka. Begitu petugas wanita mendengar kata-kata Wen Hao, matanya menatap Chen Yang dengan jijik. Apakah dia pria cantik yang baru saja makan makanan lunak? Itu dia. Wen Hao berkata, bukankah sudah kubilang padamu? Aku dipaksa oleh kerabatku untuk pergi kencan buta. Tidak heran. Petugas wanita itu menatap Chen Wanwan lagi, aku bilang mereka baru saja masuk. Kenapa kamu mencobanya daripada membelinya? Ternyata mereka tidak punya uang. Kamu bisa tahu dari pakaian mereka bahwa mereka tidak punya uang. Wen Hao sengaja menunjukkan arloji di tangannya. Pergelangan tangan ke petugas wanita,
Kamu melihatnya. Baiklah, arlojiku saja sudah cukup baginya untuk menabung selama 10 tahun tanpa makan atau minum. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Wen Hao, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum kejahatan yang tak terlihat.